tidak bisa tersenyum, hampir tidak bisa tersenyum, dan kondisi ekonomi saya itu sangat terpuruk karena waktu itu suami saya itu punya wanita idaman lain. Nah, beberapa tahun yang lalu suami saya itu meninggalkan saya dan anak-anak, bahkan meninggalkan hutang yang jumlahnya juga tidak sedikit. Waktu itu saya bekerja di kantor pos, gaji saya itu tidak cukup untuk makan dan anak-anak saja masih kurang. Nah, untuk menutup hutang-hutang itu saya terpaksa pinjam sana pinjam sini, gali lubang tutup lubang. Jadi bukannya hutang itu berkurang tetapi semakin tambah banyak. Pada akhirnya saya bertekad pergi ke luar negeri dengan harapan bisa membayar hutang, bisa melunasi hutang. Dan saya meninggalkan anak-anak saya yang waktu itu masih usia 10 tahun dan 2 tahun. Dengan berat hati ya meninggalkan anak-anak saya itu. Karena suaminya, karena bapaknya, ayahnya juga tidak pulang. Alhamdulillah di Hong Kong ini saya mendapatkan majikan yang sangat baik, yang penuh kasih sayang sama saya. Saya kerja sebagai momong 2 anak. Tiap kali momongan saya itu rewel, nakal, saya sering tidak bisa mengendalikan emosi saya. Saya sering marah-marah, saya sering terbawa karena hati saya yang selalu kondisinya itu seperti dalam tekanan. Terlebih selama di sini itu saya masih sering melihat, mendengar suami saya di medsos dengan wanita lain. Saya itu sakit, saya nggak bisa terima. Bahkan saya itu dalam hati, saya nggak akan maafkan suami saya karena sudah menyakiti saya dan menyengsarakan anak-anak saya. Saya sering jikalau telepon anak saya bahwa marah, anak saya itu sering saya marahi yang gede. Bahkan dulu waktu saya masih hamil anak saya 2, bapaknya sering gak pulang, saya pernah nampar anak saya. Dan kalau sekarang saya telepon, waktu itu saya telepon anak saya, ibu saya kebawa emosi, ikut marah sama ibu. Saya bentak-bentak ibu saya.